rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dalam video ini sengaja saya buat sebagai video kesaksian saya, karena ini menjadi peringatan bagi saya. Setahun yang lalu, persisnya saudara yang kekasih, tanggal 19 Mei 2019, saya sakit karena stroke saraf, saudara yang kekasih, dan memorinya saya terganggu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu melihat video saya seperti sekarang, itu betul-betul hidup karena anugerah Tuhan. Sempat saya mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Misalnya karena sakit tersebut saya tidak bisa membedakan warna baju. Bahkan yang depan dan belakang pun sempat mengalami kesulitan ketika sebelum diopname, maksud saya. Saya sempat kesulitan misalnya hanya untuk mau mengaduk minuman kopi pada waktu itu. Saya kesulitan, harus berpikir panjang sekali untuk bisa. Dan saya sampai kalau bicara tersendat sekali, bahkan sangat kesulitan. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Apalagi membaca, saya tidak bisa membaca sama sekali. Kondisi ini sangat mengerikan. Sebenarnya peristiwa itu sudah mulai terjadi kira-kira 2 minggu sebelumnya, tapi belum mendapat perawatan dokter yang baik. Bahkan pada waktu itu ketika saya masih di Bengkulu, dibawa ke dokter spesialis, tetapi malah salah obat, saudara yang kekasih, salah diagnosa. Bahkan obat tersebut adalah obat untuk orang gila, saudara yang kekasih. Kecewa tambah, saudara yang kekasih. Dan karena pertimbangan itulah Jemaat Victory dan keluarga memutuskan saya harus diopname di tempat rumah sakit yang baik. Keluarga dan jemaat bergotong royong memutuskan saya harus dibawa ke rumah sakit Penang, Malaysia. Tetapi sementara proses mempersiapkan segala sesuatunya, istri saya mendapat rekomendasi seseorang yang lebih kompeten dan berkata bahwa untuk rumah sakit saraf yang terbaik justru katanya di Surabaya. Dan karena tersebut keluarga saya mencari dan mendapatkan informasi yang valid, dan rumah sakit itu adalah rumah sakit RKZ di Surabaya. Dan oleh karena itu, pada waktu itu saya dan keluarga, bahkan dengan satu jemaat yang orang perawat, mengantar saya ke Surabaya, Jawa Timur. Dan di sanalah saya dirawat di rumah sakit RKZ Surabaya. Persisnya tanggal 19 Mei 2019. Dirawat dengan baik sekali di rumah sakit tersebut, dan setelah melalui registrasi dan pemeriksaan dan sebagainya yang sangat luar biasa, akhirnya saya dirawat. Dapat rumah sakit yang bagus, perawatan yang bagus, sal yang bagus. Di malam pertama sangat menyenangkan. Tapi karena menurut pihak rumah sakit, sal yang saya tempati bukan sal untuk orang-orang seperti sakit saya, maka saya dipindah ke sal yang sebelahnya. Jujur pada waktu itu saya kecewa, karena sal yang pertama lebih bagus dari sal yang kedua.
Tapi namanya saya hamba Tuhan, ya sudah, diterima dengan rasa syukur. Meskipun ya jujur agak mendongkol, saudara. Tapi hari pertama tempat bagus, sekarang hari yang kedua nyamuknya lumayan banyak. Lebih menyedihkan lagi, saudara yang kekasih, keluarga nggak boleh nunggui, nggak boleh menjadi teman di situ, sehingga saya harus tinggal sendiri kalau malam khususnya. Kalau siang bisa ditungguin sama orang rumah saya, sama istri saya. Saudara yang kekasih, di ruangan tersebut ada 4 orang yang sakit dan yang lumayan parah-parah. Salah satunya seorang kakek yang tua, ya nanti ada foto yang saya tunjukkannya, bahwa seorang kakek yang sudah tua sekali, orang Tionghoa, daerah Surabaya, saudara yang kekasih, dan dalam kondisi kritis. Malam yang kedua, persisnya setelah pindah, yaitu malam pertama di tempat yang baru ini, yang kedua, bapak ini tiba-tiba yang sakit ini dalam kondisi kritis, hampir meninggal, saudara yang kekasih. Sehingga tengah malam sibuk, saudara yang kekasih, dan ribut sekali. Saya pun terganggu tidurnya pada waktu. Sementara saya sendiri lagi bed rest, tidak boleh bangun sama sekali. Sudah tidak bisa istirahat cukup, nyamuknya lumayan banyak, saudara yang kekasih, dan sebelahnya dalam kondisi kritis. Bahkan keluarga sudah nangis semuanya, saudara yang kekasih, karena sudah hampir berangkat, saudara. Tetapi di antara yang keluarga menunggu di situ adalah seorang anak Tuhan pada waktu itu. Dan karena tahu saya adalah hamba Tuhan, pendeta, maka ketika tahu saya pendeta dan mereka dalam kondisi kritis, saya diminta untuk mendoakan. Tapi Bapak Ibu kan tahu saya lagi bed rest, nggak boleh bangun. Akhirnya ditarik sal yang sebelah, digandengkan ke sal saya. Dan ibu itu berkata, tolong doakan Pak Pendeta, tolong doakan Bapak aku, supaya Tuhan tolong. Saudara, tanpa pertanyaan apapun, meskipun saya terbaring, saya doakan. Jujur saya doa sendiri, ya kalau saya pakai istilah pasang iman dan tidak, biasa-biasa. Karena saya sendiri sedang hopeless, sedang putus asa, kecewa karena sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan izinkan harus sakit yang demikian dan dapat sal-sal yang kurang nyaman, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saya sedang kecewa. Tapi meskipun kecewa, saya terus mendoakan. Saya berdoa, tentu saya tidak berdoa dengan teriak-teriak kayak selayaknya orang musir setan atau dan sebagainya. Saya doa biasa saja, datar-datar. Tuhan, tolong sembuhkan Bapak ini, izinkan dia hidup sekali lagi, supaya ada kesempatan. Kurang lebih 10 menit kemudian, tiba-tiba Bapak ini terus mulai bisa menggerakkan kakinya. Bahkan terus siuman, dan setelah siuman, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia mulai bisa berbicara. Bahkan setelah beberapa jam kemudian, karena akhirnya malam itu kami tidak tidur, saya tidak tidur, saudara. Dan Bapak Ibu itu malah terus duduk dan ngajak bicara dengan saya. Dalam hati saya lengkap penderitaan saya nggak bisa tidur. Saya layani Bapak ini, saudara yang kekasih. Dari situ saya baru tahu bahwa Bapak ini belum kenal Yesus. Akhirnya karena dalam kondisi seorang hamba Tuhan, bagaimanapun harus memberitakan Injil, meskipun dalam kondisi hopeless. Saya mulai sampaikan Injil, sampaikan kebenaran Injil. Bahkan saya injilin terus Bapak ini sampai tuntas pagi. Jam 6 pagi, saudara. Akhirnya dia terima Yesus, saudara yang kekasih. Sukacita sekali.
Saya nggak tahu, hati saya pada waktu itu campur aduk antara kecewa keadaanku tetapi sukacita aku melihat orang beroleh keselamatan. Saya baru dapat laporan dari keluarganya yang Kristen tadi. Rupanya sudah bertahun-tahun sejak muda diinjilin, dia belum mau terima Yesus. Selalu menolak untuk terima Yesus. Tapi hari itu saudara yang kekasih, Bapak ini mau terima Yesus. Saya percaya bukan karena saya, tetapi udah didoakan bertahun-tahun oleh keluarganya, khususnya oleh anak-anaknya, saudara. Karena keluarga ini keluarga hamba, anak Tuhan, saudara. Tetapi Bapak ini belum pernah terima Yesus, bahkan menolak. Bahkan berkata emang Yesus bisa kasih makan dan sebagainya. Tetapi hari itu saudara yang kekasih, oleh hamba Tuhan yang lagi putus asa, yaitu saya sendiri, Roh Kudus menjamah Bapak ini. Dan dia berlutut di kursi itu. Dan dia berkata, saya mau terima Yesus. Dan hari itu saudara yang kekasih, kekecewaan saya berubah campur aduk antara saya menyaksikan orang terima Yesus, di sisi lain kok saya malah belum sembuh. Haleluya. Setiap kali mengingat ini saya bersyukur sama Tuhan. Dan akhirnya Bapak itu terima Yesus. Besoknya saudara yang kekasih, saya bisa istirahat. Tapi karena orang ini orang baru terima Yesus, akhirnya malah sepanjang siang terus dia mau cerita tentang Yesus sama saya. Akhirnya saya juga kurang istirahat, padahal saya lagi bed rest. Sampai menjelang saya pulang, saudara, karena saya sembuh diizinkan pulang. Terus setiap hari Bapak ini cerita tentang Injil. Dia terus mau dengar Injil model semakin banyak dia mau dengar Injil. Yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai akhirnya seminggu kemudian saya diizinkan pulang dari rumah sakit. Meskipun Bapak itu pada waktu itu belum keluar, tetapi sudah mulai lega, mulai bisa duduk, mulai bisa berbicara. Senang rasanya pada waktu itu, saudara diberkati itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses penyembuhan terhadap saya terus tahap demi tahap. Hampir 5 bulan pertama saya tidak bisa khotbah. Karena nggak jelas, saya nggak bisa ngomong dengan jelas, saya nggak bisa baca. Meskipun pada waktu itu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tetapi campur tangan Tuhan, saya baru tahu. Hari lepas hari, saat demi saat. Sekarang sudah 1 tahun. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kurang lebih 5 bulan belakangan saya sudah bisa mulai khotbah dengan baik. Meskipun masih ada kendala-kendala. Demikian juga membaca Alkitab. Ada kendala. Belum terlalu lancar. Tetapi puji Tuhan, meskipun demikian, tekad saya pada waktu itu saya harus terus baca Alkitab. Dan kondisi sakit seperti itu saya memaksa diri untuk baca Alkitab. Dan puji Tuhan, bulan kemarin ini, sejak sakit saya baca mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara kekasih. Dalam kurun lebih 8 bulan menyelesaikan saya baca Alkitab. Dan dalam kondisi kayak gitu sulitnya saya tetap baca buku, saudara. Ada 3 buku yang lumayan tebal saya baca selesai. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena memang nasihat dokter terapinya adalah membaca. Saya meskipun kesulitan mulai dari mengeja huruf itu, sekarang sudah mulai lancar bisa membaca. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan seperti saudara lihat, saya sudah bisa khotbah dengan baik. Itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan saya harus opname di Surabaya. Dan kenapa harus opname ketemu dengan seorang bapak yang tanda petik mengganggu istirahat. Bahkan di tempat yang kurang nyaman untuk penginapan. Tapi baru tahu saya belakangan.
Rupanya itu Tuhan sedang bawa saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan dalam kondisi sakit pun, saya harus jadi berkat bagi orang lain. Dalam kondisi yang putus asa, hopeless pun, Tuhan mau pakai saya menjadi berkat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Percayalah, Tuhan turut bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Kesakitanku telah menjadi berkat bagi orang lain, dan akhirnya sekarang aku bisa melihat kemuliaan Allah. Campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terus berlaku bagiku. Dan saya percaya akan tiba pada waktunya kesembuhan yang terbaik, pemulihan secara sempurna Tuhan akan kerjakan. Jangan kecewa. Keadaanmu mungkin seperti saya pernah mengalami hopeless. Sekarang tentu tidak hopeless, saudara. Semangat baru kembali. Karena Tuhan mau memakai kita lebih dahsyat lagi. Izinkan kalau Tuhan memprosesmu. Biarkan Tuhan memakaimu lebih hari, lebih heran lagi. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Hati menderita